teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas C Farmasi UGM Angkatan 2020. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang unsur kadmium atau yang dalam tabel periodik ditulis CD. Selamat menonton. Kadmium adalah logam berwarna putih perak, lunak mengkilap, tidak larut dalam basah, mudah bereaksi serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Kadmium atau CD ini umumnya terdapat dalam kombinasi dengan klor, kadmium klorida, atau berkombinasi dengan belerang membentuk kadmium sulfit. Kadmium membentuk ion CD2+ yang bersifat tidak stabil. CD ini memiliki nomor atom 48 dengan berat atom 112,414 gram per molekulnya, titik leleh 321 derajat Celcius, titik didih 767 derajat Celcius, dan memiliki massa jenis 8,65 gram per cm kubiknya. Sifat dan karakteristik kadmium: sulit didegradasi sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai atau dihilangkan. Yang kedua, dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan dan akan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi organisme tersebut. Yang ketiga, afinitas yang kuat dari kadmium dengan gugus sulfidril menyebabkan inaktivasi enzim yang mengandung gugusan sulfidril. Hal ini akan mengganggu fungsi normal tubuh. Selanjutnya, yang keempat, kadmium ini mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya selalu lebih tinggi dari konsentrasi logam dalam air. Yang kelima, kadmium dan senyawanya telah diklasifikasikan sebagai karsinogen bagi manusia oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker. Kadmium ini dilepaskan ke lingkungan melalui beberapa kegiatan alam seperti letusan gunung berapi, pelapukan, transportasi sungai, dan beberapa aktivitas manusia seperti pertambangan, peleburan, merokok, pembakaran limbah, dan pembuatan pupuk. Kadmium dan senyawanya sangat larut dalam air jika dibandingkan dengan logam lain. Bioavailabilitas mereka sangat tinggi dan karena itu mereka cenderung bioakumulasi. Paparan jangka panjang untuk kadmium dapat mengakibatkan perubahan morfopatologikal pada ginjal. Umumnya, perokok lebih rentan untuk keracunan kadmium dibandingkan mereka yang tidak merokok. Kadmium merupakan salah satu logam berat dan merupakan zat polutan lingkungan yang paling umum dijumpai dalam perairan. Kadmium ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian ataupun gangguan kesehatan yang pulih dalam waktu yang singkat. Jika terserap ke dalam tubuh, maka ia tidak dapat dihancurkan dan bersifat toksik. Selain itu, kadmium ini akan mengganggu kehidupan dari mikroorganisme. Logam kadmium ini akan mengalami proses biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Bahaya kadmium bagi lingkungan. Kadmium juga dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya. Konsentrasi kadmium yang diizinkan dalam air adalah 0,01 mg per liter menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Sumber-sumber dari kadmium ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama industri, pertanian, dan juga rumah tangga. Efek kadmium dalam kehidupan sehari-hari. Efek kadmium di dalam kosmetik. Pada kosmetik, kadmium dapat ditemukan pada lip gloss, eyeliner, produk krim tubuh, dan juga rambut. Kadmium tersebut dapat diserap ke dalam tubuh melalui kontak dengan kulit yang kemudian dapat terakumulasi di ginjal dan hati. Efek kadmium terhadap ginjal. Kadmium dapat masuk melalui jalur inhalasi, di mana berasal dari polutan udara, dan juga melalui jalur oral, yaitu melalui makanan yang tercemar oleh kadmium. Paparan kadmium baik akut maupun kronis sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama terhadap organ ginjal, yang merupakan sasaran utama dari kadmium itu sendiri.
Kadmium yang masuk tubuh akan berikatan dengan protein melatotionin. Ikatan kadmium dan metalotionin bersifat stabil dan dapat memicu peningkatan radikal bebas dalam hati dan ginjal, sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada kedua organ tersebut. Kadmium biasanya dapat masuk melalui uap atau debu kadmium yang terhirup bisa menimbulkan keracunan. Jika yang terjadi termasuk keracunan kronis akibat paparan kadmium selama beberapa tahun, maka efek pada paru-paru adalah terjadi pembengkakan paru-paru atau pulmonary emphysema. Paparan kadmium selama 25 tahun baru akan menunjukkan tanda-tanda keracunan kadmium seperti pembengkakan paru-paru yang disebabkan karena CD2+ menghambat kerja senyawa alfa antipirin di paru-paru. Efek kadmium selanjutnya yaitu terhadap jantung dan sirkulasi darah. Keracunan kronis kadmium menyebabkan anemia, terutama untuk paparan kadmium oksida selama 5-30 tahun di sumsum tulang diduga sebagai sumber terjadinya anemia. Efek kadmium terhadap tulang. Keracunan terjadi karena makan makanan yang terkontaminasi kadmium sehingga kekurangan kalsium karena fungsi kalsium digantikan oleh kadmium. Terjadi perapuhan tulang, gejala rasa sakit pada tulang, sehingga sulit untuk berjalan. Efek ini adalah yang paling hebat ditimbulkan oleh keracunan kadmium. Di Jepang, terjadi keracunan kadmium yang menimbulkan penyakit itai-itai atau itai-itai disease. Diberi nama itai-itai yang artinya aduh-aduh karena penderitanya selalu mengeluhkan rasa sakit saat tulang digerakkan. Efek kadmium terhadap sistem reproduksi dapat mematikan sperma pada konsentrasi tertentu, kemudian dapat menyebabkan impotensi apabila terkena paparan kadmium yang terus-menerus. Impotensi ini yang disebabkan oleh keracunan kadmium dapat diketahui dari kadar testosteron yang sangat rendah di dalam darah. Pada percobaan dengan mencit, paparan kadmium dengan dosis tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan testis dan perubahan sistem reproduksi. Kadmium sebagai bahan karsinogenik. Bahan karsinogenik artinya bahan berbahaya yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi ataupun kanker. IARC menggolongkan kadmium dan senyawanya sebagai zat yang bersifat karsinogen pada manusia. Paparan tingkat tinggi kadmium secara oral dapat menyebabkan iritasi perut parah yang menyebabkan muntah dan diare. Pencegahan dan penanganan. Orang yang rentan terpapar kadmium adalah pekerja di lingkungan industri, pekerja galvanisasi, perokok aktif dan perokok pasif, pekerja di penambangan zinc, dan orang-orang yang mengonsumsi makanan yang tercemar kadmium. Untuk mencegah dan mengurangi paparan kadmium, dapat dilakukan beberapa hal berikut. Mengurangi rokok, mengurangi konsumsi makanan yang rentan terkontaminasi kadmium, seperti kerang, dan minum-minuman yang rentan tercemar kadmium, seperti kopi maupun teh. Bagi para pekerja, sebaiknya menggunakan masker serta tidak makan, minum, ataupun merokok di daerah industri. Selanjutnya, untuk mencegah toksinitas kadmium, jaga kecukupan zinc dalam tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc tinggi seperti biji-bijian dan kacang-kacangan. Penanggulangan kadmium pada makanan. Upaya untuk menurunkan kandungan logam berat pada makanan banyak dilakukan dengan penambahan bahan sequestran chelating agents. Sequestran adalah bahan yang dapat mengikat logam dalam makanan sehingga mutu makanan tetap terjaga dari cemaran logam berat. Beberapa kandungan alami makanan dapat berperan sebagai bahan sequestran, seperti asam-asam karboksilat, oksalat, succinik, asam-asam hidroksilatat, malat, tartarat, sitrat asam-asam amino, peptida, protein, dan porfirin. Cara menurunkan kadar kandungan kadmium dalam makanan. Merendam makanan dengan menggunakan jeruk nipis, misalnya udang windu. Hal ini dikarenakan jeruk nipis mengandung asam sitrat. Yang kedua, dengan menambahkan asam jawa pada ikan tongkol dapat menurunkan kadar logam kadmium.
penambahan asam jawa yang mengandung asam hidroksimalat, tartarat, sitrat dengan konsentrasi 5%, 15%, 25%, 35%, dan 45% selama 30 menit dapat menurunkan kadmium. Yang ketiga, merendam kerang darah dengan belimbing muluh. Kadar kadmium dalam kerang darah dapat berkurang hingga 94,7% setelah direndam dengan larutan belimbing muluh selama 1 jam. Hal ini karena belimbing muluh mengandung asam sitrat. Tindakan perlindungan pada pekerjaan yang berhadapan langsung dengan logam kadmium. Untuk perlindungan mata dan wajah dapat menggunakan kacamata pengaman. Sedangkan untuk perlindungan tangan, kontak penuh maupun percikan dapat menggunakan sarung tangan dengan bahan karet nitril dengan ketebalan 0,11 mm. Jadi, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang unsur kadmium, mulai dari sifat fisika dan kimia, karakteristik, bahaya, efeknya dalam kehidupan sehari-hari, pencegahan dan penanggulangan, serta tindakan perlindungan jika teman-teman melakukan pekerjaan yang berhadapan langsung dengan unsur kadmium tersebut. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan semoga bermanfaat.